Yaitu pertama, analisis kesulitan belajar kelompok ini melibatkan pengembangan terhadap sekelompok siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalahnya agar memahami faktor-faktor kemampuan belajar mereka secara kolektif. Di sini ada beberapa masalah, yaitu contohnya masalah dari siswa, yaitu kesulitan dalam memahami konsep pecahan dalam matematika. Pengumpulan datanya yaitu survei dari siswa, banyak siswa ini tidak memahami beberapa masalah dalam menyelesaikan soal-soal matematika, seperti contohnya soal pembagian atau pembagian atau perkalian, menjambal, serta itu pokoknya yang penting soal-soal matematika ini. Dan survei dari orang tua, yaitu orang tua merasa kurang memahami matematika ini karena bisa keterbatasan kurangnya orang tua ini dalam pendidikan. Seperti bisa jadi orang tua tersebut ini pendidikannya tidak jauh tinggi dari pendidikan orang tua lainnya, yaitu seperti misalkan cuma sebatas pendidikan SD atau pendidikan SMP. Jadi orang tua ini tidak bisa membantu anak-anak ini dalam rumah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Salah satu contohnya yaitu soal matematika ini. Yang ketiga yaitu survei dari wawancara guru, siswa bingung dan pasif untuk pelajaran saat pelajaran pecahan. Dari survei guru ini bisa disimpulkan bahwasanya murid-murid ini tidak paham atau bingung saat pelajaran ini, yaitu bisa jadi murid-murid ini susah memahami karena susahnya yang diterapkan oleh guru tersebut karena tidak sesuai dengan yang diinginkan anak-anak untuk mengajarkan supaya paham. Yang keempat untuk survei dari kelas atau observasi kelas. Observasi kelas ini siswa kurang berpartisipasi dan bergantung pada guru, yaitu kurangnya siswa ini untuk mencari sendiri atau mengolah dirinya sendiri dalam memahami soal-soal yang diberikan pada guru, karena belum ada kemampuan atau keinginan diri sendiri siswa ini untuk bisa dalam mengajarkan atau melakukan latihan matematika. Yang terakhir yaitu tes diagnostik, yaitu kesulitan mendasar dalam proses pecahan, yaitu kesulitan yang sangat susah atau sangat yang susah digunakan oleh siswa. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yaitu analisis data yang dikumpulkan banyak anak-anak kesulitan dalam memahami konsep pecahan, yaitu yang tadi yang saya jelaskan, yaitu banyak anak-anak susah menyelesaikan soal-soal dalam pecahan-pecahan matematika. Yang ketiga analisis faktor, yaitu ada dua faktor internal dan eksternal. Yang internal beragam tingkat pemahaman matematika, bisa dalam salah satu contohnya pemahaman matematika ini dengan berbagai cara supaya murid ini memahami pecahan-pecahan matematika. Yang kedua eksternal itu metode pengajaran yang kurang bervariasi, karena kurangnya variasi guru ini untuk mengajarkan murid-murid, jadi murid-murid ini susah untuk memahami dengan cara guru ini mengajar. Bisa jadi bisa
bisa supaya memiliki variasi-variasi atau kreativitas tersendiri dulu supaya untuk memahami ini agar dapat dipahami dan dapat dipahami oleh murid. Yang ketiga yaitu rencana intervensi. Isinya itu metode pengajaran bervariasi, penggunaan teknologi, dan kegiatan kelompok. Metode pengajaran bervariasi ini salah satu contohnya bisa menggunakan alat bantu visual seperti kayak ada beberapa software atau aplikasi. Salah satu contohnya ada di YouTube, seperti supaya anak-anak ini dapat memahami dengan visual. Salah satu contohnya yang ada di YouTube yaitu video seperti PPP, dapat contohnya hitung-hitungan 1+1 berapa, 1+1 berapa, banyak. Salah satu contohnya yang ada di YouTube ini. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Aplikasi pembelajaran interaktif ini untuk mencari itu banyak aplikasi-aplikasi contoh-contoh soal dalam membantu siswa supaya bisa memahami pecahan-pecahan matematika ini. Yang ketiga yaitu kegiatan kelompok, yaitu proyek kelompok dengan konsep itu membuat kelompok siswa ini supaya agar bisa bersama-sama memecahkan soal-soal pemecahan matematika ini. Yang terakhir yaitu evaluasi. Isinya monitor perkembangan, feedback dari siswa dan guru, dan penyesuaian rencana. Monitor perkembangan ini yaitu isinya peningkatan pemahaman dan partisipasi siswa saat diuji, seperti contohnya saat diberi soal-soal ini apakah siswa ini bertambah paham atau bisa saat dilakukan tes beberapa ini apakah bisa atau tidak sama sekali bisa. Yang kedua, feedback dari siswa dan guru yaitu perubahan positif dalam partisipasi dan pemahaman. Yang terakhir, penyesuaian rencana yaitu penyesuaian intervensi sesuai kebutuhan atau penyesuaian yang dibutuhkan oleh siswa ini supaya dapat menangani pecahan-pecahan matematika. Sekian dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.